Disabilitas Channel. Halo semuanya, selamat datang kembali di Disabilitas Channel bersama saya Vicky Bastian. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai aksesibilitas untuk disabilitas di tempat umum. Mungkin di antara kalian sudah banyak sekali yang mengetahui jenis-jenis aksesibilitas di tempat umum untuk disabilitas. Namun, channel ini bukan hanya untuk disabilitas, melainkan untuk para non-disabilitas yang ingin belajar lebih banyak lagi seputar disabilitas. Pastikan kalian tekan like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendapat notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu di mana saja sih tempat-tempat umum yang sering didatangi oleh disabilitas atau yang mungkin saja didatangi oleh disabilitas. Yang pertama mungkin ada stasiun, bandara, terminal, lalu rumah sakit, hotel mungkin, atau kantor, baik itu kantor pos, bank, atau kantor-kantor yang lainnya. Nah, dan pasti yang tidak lupa yaitu trotoar. Itu yang paling penting. Kenapa pasar tidak dimasukkan? Karena disabilitas hampir 95% ketika mereka pergi ke pasar pasti dengan pendamping atau pasti dengan orang lain, entah itu sahabatnya, entah itu temannya yang bisa mendampingi mereka. Sehingga pasar di sini tidak saya masukkan ke dalam tempat umum yang harus memiliki aksesibilitas untuk disabel seperti itu. Ya, mungkin harus memiliki seperti jalan kursi roda, harus memiliki untuk pasar, karena kalau misalnya semuanya tangga yang pakai kursi roda nanti kesulitan untuk mengakses pasar tersebut seperti itu. Dan yang terakhir pastinya sekolah dan universitas yang menerima inklusi. Nah, untuk sekolah dan universitas yang menerima inklusi itu sangat wajib untuk memiliki aksesibilitas yang aksesibel untuk disabilitas. Nah, lantas apa saja aksesibilitas yang perlu ada di tempat-tempat umum tersebut? Yang pertama tentu saja floor line. Nah, floor line ini sangat penting, terutama di trotoar, di perbankan, di terminal, di stasiun, atau di kantor-kantor, atau di sekolah-sekolah yang menerima murid inklusi tentunya. Nah, floor line ini biasanya seharusnya dibedakan dengan lantai dasarnya. Seperti halnya trotoar, saya sering melihat di mana floor line dan lantai dasarnya itu sama, yaitu sama-sama dalam artian tingkat kekasarannya. Karena kan orang disabilitas tidak mungkin nyeker di trotoar atau pergi kita nyeker sehingga kita bisa ngerasain floor line-nya. Nah, terkadang memiliki lantai dasar yang sama sehingga ketika diinjak dengan sepatu dan diinjak dengan tongkat atau dengan tongkat gitu ya, itu sama rasanya. Kita nginjek floor line sama enggak ada bedanya, sehingga disabilitas netra akan kesulitan ketika mereka berjalan di trotoar sendiri tentunya. Tentunya kita sebagai disabilitas tidak mungkin akan berjalan bersama pendamping selama 24 jam terus menerus. Pasti sesekali kita akan pergi sendiri, entah ke Indomaret atau ke manapun ya. Nah, itu kita pasti melalui trotoar yang memiliki floor line. Usahakan di floor line tersebut jangan sampai ada tiang atau ada tukang jualan yang biasa di trotoar, itu sangat tidak aksesibel ya. Jadi usahakan pedagang-pedagang yang mau, mending jangan di trotoarnya tapi di depannya. Dan juga antara garis floor line yang warna kuning biasanya dan trotoarnya, bahan dasar trotoarnya atau lantai dasarnya jangan sama halusnya. Jadi mungkin yang floor line yang kuning itu kan memang kasar, berbentuk garis-garis. Nah, jadi dasarnya itu pakai keramik atau pakai bahan yang lebih halus sehingga disabilitas netra bisa membedakan antara floor line dan juga lantai dasarnya. Kemudian yaitu jalan kursi roda. Nah, di trotoar atau dimanapun, entah itu di kantor, entah itu di sekolah, entah itu di mall atau di bandara, di stasiun, dimanapun, itu membutuhkan yang namanya jalur kursi roda. Nah, biasanya jalur kursi roda ini dalam bentuk tanjakan dan juga turunan. Mungkin ada beberapa orang yang tidak mengerti jalur kursi roda dibikin menurun, sehingga mereka terkadang berkomentar, ini nanti licin kalau buat jalan, nanti kita bisa kepleset kalau ini dibikin turunan, lebih baik dibikin tangga. Mungkin sebagian dari kalian benar, itu bisa licin ketika terkena air atau ketika sepatu kita licin ya. Tapi biasanya jalur kursi roda yang
di turunan itu dibikin sedikit lebih kasar, atau biasanya kalau di supermarket atau di mall-mall itu biasanya menggunakan bahan semi karet di situ supaya sepatu ataupun jika terkena air tidak menjadi licin sehingga tidak mencelakakan orang-orang yang seharusnya berjalan seperti itu. Atau biasanya jalur kursi rodanya berada di tengah dan di sisi kiri kanannya ada tangga sehingga orang bisa memilih mau melalui tangga atau melalui jalur kursi roda itu yang seperti turunan. Nah, seperti itu. Jadi pastikan di tempat-tempat umum tersebut memiliki akses seperti itu, karena disabilitas adalah bagian dari masyarakat juga, sehingga perlu diperhatikan dan memiliki hak yang sama seperti orang-orang non-disabilitas. Yang ketiga yaitu kursi prioritas. Nah, ini yang sangat sering kita temui, baik itu di kendaraan, entah itu di travel seperti bis ataupun trans antar kota, kereta api, pesawat, bandara, terminal, dan lain sebagainya, tempat-tempat umum, kita sering menemui yang namanya kursi prioritas. Namun masyarakat kita sering menyalahgunakan kursi ini, biasanya dipakai buat ngerokok. Nah, padahal kursi prioritas ini digunakan untuk disabilitas, orang hamil atau ibu hamil maksud saya, dan lansia yang membutuhkan kursi tersebut. Nah, jadi usahakan buat orang-orang kalian yang sudah nonton video ini, jangan duduk di kursi prioritas apabila kalian bukan termasuk golongan tersebut yang tadi saya sebutkan ya. Karena kursi prioritas adalah haknya untuk orang-orang yang memiliki prioritas tersebut, seperti yang saya sebutkan tadi, ibu hamil, lansia, dan disabilitas. Nah, jadi untuk ketiga golongan tersebut, jika kalian tidak termasuk lansia, tidak termasuk ibu hamil, apalagi para penyandang disabilitas, usahakan kalian carilah kursi yang lain, jangan duduk di kursi prioritas. Yang terakhir yaitu informasi dalam bentuk teks, khusus untuk tunarungu-wicara dan untuk tunanetra, dilengkapi dengan braille. Nah, biasanya tulisan ini akan terletak di bagian seperti lift, mungkin yang saya sarankan di bagian kereta api, yaitu di bagian pundak kursi. Jadi di bagian sini kalau kalian mau tahu, nah di bagian situ ada tulisan braille supaya disabilitas netra bisa meraba kursi mana yang mereka harus duduki. Karena sepengetahuan saya pernah beberapa kali naik kereta api dan tidak dibantu untuk mencarikan kursi, sehingga harus bertanya kepada orang, "Pak, kursi nomor ini di bagian mana ya?" Nah, seperti itu. Jadi usahakan di bagian kursi, entah itu di kereta api, di pesawat. Nah, kalau di pesawat biasanya dibantu sih sama pramugarinya. Kalau di kereta itu jarang sekali. Nah, usahakan di kereta, entah di bis atau dimanapun, ya alangkah baiknya jika diberikan aksesibilitas seperti braille text, sehingga para disabilitas tunanetra bisa mencari kursi mereka masing-masing tanpa harus merepotkan orang lain atau mungkin bertanya-tanya. Terkadang juga bertanya-tanya kan, tidak mungkin orang mau mengantarkan kita sampai ke kursinya kita, dan di bagian pintu mungkin dikasih tahu gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3 dengan teks braille juga tuh. Jadi mereka bisa berorientasi sendiri ketika mereka bepergian tanpa adanya pendamping. Nah, yang berikutnya, masukan yang berikutnya lagi selain teks braille yang ada di bangku-bangku yang di pundak bangku itu yang tadi saya tunjukkan dalam bentuk foto, juga ada lagi yaitu lift berbicara. Nah, ini sangat penting untuk disabilitas netra yang bepergian di entah itu di hotel, entah itu dimanapun. Ketika mereka naik ke lantai 2 atau lantai 3, liftnya harusnya ngomong sudah sampai di lantai 2 atau sudah di lantai 3 atau di lantai 4 atau di lantai berapa, sehingga jangan sampai ada total blind yang salah keluar ketika mereka sudah pencet angkanya dalam bentuk braille, sudah ada angka 10 misalnya, tiba-tiba di lantai 6 ada orang masuk, kan otomatis pintunya terbuka, kita tidak tahu, atau mungkin itu sudah ada tapi saya belum tahu ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar, mungkin di beberapa tempat lift-liftnya sudah pada ngomong gitu ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar, karena saya belum tahu, jadi saya masukkan ini ke dalam saran. Yang berikutnya yaitu pintu kaca transparan yang benar-benar polos dari atas sampai ke bawah. Itu usahakan dihindari, terutama di rumah sakit, hotel, kantor, universitas, dan lain-lain yang sering didatangi oleh disabilitas, karena itu
tidak akan terlihat oleh disabilitas low vision. Mereka tidak akan melihat kalau itu pintu kaca. Jangankan low vision, kadang-kadang saja orang yang normal yang tidak memiliki permasalahan dengan penglihatan mereka pun terkadang menabrak pintu kaca tersebut, apalagi low vision. Jadi usahakan gunakan garis tengah, entah itu dengan stiker, entah itu dengan bajaringan, atau dengan tulisan, atau dengan apapun yang menandakan kalau itu pintu, sehingga orang-orang yang memiliki lemah penglihatan bisa tahu kalau itu pintu kaca, bukan tembusan ya. Mungkin hanya itu untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau semisal ada kekurangan, saya minta maaf. Kalian bisa tulis di kolom komentar untuk saran dan masukannya. Saya Vicky Bastian, sampai jumpa di video berikutnya dan salam disabilitas.